Selamat Recording in pagi, saya progress. ucapkan kepada seluruh Sivitas Akademika STT Baptis Indonesia yang saat ini mengikuti kapel akademik, baik itu secara online ataupun yang hadir secara onsite di Aula Frank Lewis. Pada hari ini sebelum kita akan memulai kapel kita, ada pengumuman yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, kapel pada tanggal 4 Oktober 2023, WL akan dilayani oleh Saudara Ariston, singer Saudara Elvis dan Saudari Rahel, musik Saudara Naufal, Saudara Yotam, Saudara Yanto, Saudara Ferdi, dengan pembicara diseminasi Bapak Frisco. Baik, sebelum kita akan memulai kapel akademik kita pada pagi hari ini, saya memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih kami kepadamu. Bapa, pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, seluruh Sivitas Akademika STT Baptis Indonesia. Pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan diseminasi penelitian program doktoral yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Natalia. Kiranya Tuhan memberkati jalannya kegiatan kami pada hari ini Tuhan, dan kami dapat memperoleh setiap berkat-Mu melalui penyampaian yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Diampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab oleh darah Kristus kita beroleh selamat. Amin. Sebab itu janji yang diberikan Bapa kepada kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit bersama. Kita akan pujikan pujian sukacita, nyanyian pujian nomor 15. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nyanyian pujian nomor 15, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita akan pujikan bait 1, 2, dan 3. Ketika Tuhan yang membimbing kita, maka setiap langkah kita yang kita jalani akan tepat. Mari sebelum kita akan mendengarkan pemaparan diseminasi penelitian yang akan disampaikan, mari kita akan kembali mempersiapkan hati kita dengan memujikan nyanyian pujian nomor 213, Ku Rindu Tuhan Beserta. Nyanyian pujian nomor 213, Ku Rindu Tuhan Beserta. Kita akan pujikan bait 1, kemudian intro, dan dilanjutkan bait 3, 4. Tuhan beserta, kalau tidak ku sesat, bila Tuhan yang membimbing, baru langkahku tepat, maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya
maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Ku rindu Tuhan beserta dan membimbing hidupku hingga yang seberang yang bersama Tuhanku, maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Natali. Terima kasih, selamat siang untuk kesempatan yang diberikan kepada saya yang hari ini. Baiklah, saya memulai presentasi saya. Perkenalkan nama saya dalam Dr. Teologi dan penelitian saya sebuah studi komparasi Ibrani Paulus Ismu dalam kepercayaan asli Minahasa. Kemudiannya kita hidup di era postmodern yang menghapus kebenaran konsep kebenaran secara universal tersebut, di mana kita mengalami kuat. Kalau kita tidak hal yang bermanfaat, di mana kita menjadi sama seperti buku karya sastra lainnya. Di tengah tantangan pembahasan mengenai waris menjadi hal yang menarik untuk diskusi karena konsep ini jadi diperbincangkan seperti dalam buku Kristen, nampaknya perkembangan yang dilahirkan belum begitu karena pendekatan yang berdasarkan pendekatan yang bersumber dari agama Yahudi yang merupakan latar belakang dari dan berbagai pemikir lainnya dari berbagai seperti yang diketahui bahwa Paulus adalah seorang yang memiliki pengaruh besar dan mulai pengajaran serta tulisan terus menjadi pembahasan pembicaraan Kristen, teolog dan pengembang sejarah. Menjadi hal menarik dapat melakukan pendekatan hermeneutik dalam konteks kristologi Paulus. Hal pertama yang perlu dipahami bahwa Paulus seorang Farisi yang memiliki pemahaman dan menentang pengajaran orang yang mengakui pada tentang Taurat, di mana Paulus menegaskan diri sendiri di dalam Kisah Rasul ayat 120 sehingga melalui bukti memberikan indikasi bahwa para ahli waktu Paulus ini adalah studi yang berasal dari kalangan Farisi yang
Kemudian monoteisme merupakan kepercayaan yang ada di kepala. Kepercayaan ini merupakan landasan di mana secara turun oleh orang Yahudi yang disebut dengan Shema Israel yang terdapat dalam ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Shema merupakan doa dari Tuhan yang dipanjatkan siang dan malam oleh orang Yahudi yang taat. Dalam pandangan Yahudi yang fundament, mereka menolak dan menduga ilah-ilah yang baik, Allah yang benar. Keluaran 20 ayat 3, di mana mereka menyebut Tuhan Allah yang mereka adalah Tuhan yang esa dan memberi pengakuan dan pekerjaan terhadap Yahweh. Henry Ford merupakan orang yang pertama mengenai istilah monoteisme melihat bahwa agama Yahudi dan Kristen memiliki pemahaman akan adanya satu kepercayaan monoteisme yang mempertentangan hal ini dengan juga terhadap ini. Tetapi banyak keberatan berpendapat bahwa monoteisme merupakan perkembangan dari politeisme atau enoteisme. Hal yang menarik dalam bagian ini juga bahwa konsep monoteisme dalam asli Minahasa merupakan jurnalis awal kita dari Minahasa dan Suar yang menyebutkan orang Minahasa pada awal monoteisme pada monoteisme muncul pada suku ini dan menurut beberapa ahli penelitian Relan menyebut sebagai poli sedangkan Porto kemudian ahli yang pendapat dari atau di ada konsep monoteisme itu dapat dikatakan asli orang menarik untuk diketahui bahwa diri Minahasa yang tunggal dengan mengetahui masa yang sebagai pencipta sumber dari kehidupan yang dapat memberikan umur yang panjang dan sumber dari sesuatu. Orang Minahasa menyebut diri sebagai Poompu, Wailan, Reka-Reka, Wailan. Ini merupakan orang yang dipanjatkan oleh orang Minahasa dan hal itu. Hal ini dapat bahwa sejak awal penyebaran terhadap ilahi yang bersifat monoteistis. Penelitian mengenai pokok dan alat bahwa Firman Nusa itu salah satu peneliti budaya Minahasa dalam penelitiannya membahas mengenai perjumpaan. Membahas mengenai perjumpaan agama Kristen di Minahasa menunjukkan adanya kemiripan antara agama suku dan Kristen di Minahasa. Dalam upacara orang Minahasa sebagai Allah yang ditunjukkan oleh orang suku. Kemudian secara yang membahas suku kemudian orang Minahasa yang bersekolah sehingga tulisan ini membahas mengenai pendekatan iman yang dikomunikasikan itu dalam komunikasi Minahasa dengan tujuan titik kesamaan dan kemudian antara dua kemudian sebagai fondasi atau konstruksi sosial progres teologi kontekstual yang bersumber dari akar religius tersebut. Di mana metode yang ada di perpustakaan kemudian kita akan lihat sama dalam monoteisme dalam menelusuri kepercayaan dalam ditemukan di sebuah dasar yang kuat yang ciri khas bangsa ini dalam mengkonseptualkan Allah dalam pandangan mereka. Ini meyakini bahwa Allah yang benar adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, maha tinggi dan kekuasaannya kekal. Ini dapat ditemukan dalam kitab Kejadian 12 ayat 50 yang mengisahkan relasi antara Allah dan bangsa Israel. Dalam kitab Pentateuch diceritakan bagaimana Allah membebaskan bangsa ini dari penindasan Mesir, kemudian membuat suatu perjanjian di Gunung Sinai dan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Tentunya semua ini sebagai pemenuhan akan janji-janji Allah yang dinyatakan terhadap nenek moyang mereka. Selanjutnya bahwa dalam pengajaran ini menegaskan bahwa
hanya Yahweh yang layak disembah, dan dalam kitab Yesaya 45 ayat 5 dan ayat 7, serta Ulangan 32 ayat 39, ayat-ayat ini menunjukkan peranggapan iman yudaisme terhadap Allah dan menolak secara tegas adanya dualisme. Dan ini tercantum dalam sebuah hukum dalam Alkitab Bakwades 5, dalam pandangan Yudaisme tidak memberikan tempat untuk bisa percaya bahwa Allah ada dalam bentuk fisik. Bagi mereka Allah tidak dapat dipahami, dan Allah tidak dapat dikategorikan dalam bentuk jasmani atau dalam wujud apapun seperti patung dan dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dan ini membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain yang menganut politeisme. Dalam kepercayaan Yudaisme, hanya Allah saja yang dapat disembah, dan hal ini merupakan anggapan iman mereka. Dan kemudian kita melihat the origin of all religion, di mana penjelasan ini sangat berkaitan dengan Paulus, di mana Paulus yang lahir di Tarsus dan mendapatkan hak istimewa dari kewarganegaraan dengan mengantongi warga negara Roma kala itu. Meskipun lahir di Tarsus, namun Paulus dibesarkan dalam lingkungan yang sangat ketat dengan adat istiadat Yahudi. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 5, Paulus menyatakan tentang siapa dirinya, dan Roma 11 ayat 1 juga Paulus memberikan penegasan identitasnya sebagai orang Yahudi. Dan Bruce berkesimpulan bahwa saat Paulus menggunakan istilah orang Ibrani asli, hal ini sesungguhnya Paulus ingin menegaskan bahwa ia menganut agama Yahudi yang merupakan warisan dari orang tuanya. Statement ini didukung oleh penjelasan para ahli dengan melihat bagian-bagian tulisannya yang mengindikasikan bahwa hal ini tersebut misalnya di dalam Galatia 3 ayat 30 dan Roma 3 ayat 30, di mana dikatakan Paulus menganut kepercayaan monoteisme yang tidak berkompromi, menolak penyembahan berhala. Kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat 14, 21 dan 1 ayat 16, di mana dikatakan bahwa ia percaya firman Allah diilhamkan. Dalam 2 Timotius 3 juga ada ayat 16 yang menarik. Dan yang menarik adalah metode penafsiran Paulus terhadap PL menempatkan dirinya dalam jajaran tradisi Rabi Yahudi. Kemudian pendekatan Paulus terhadap PL yang mensejajarkan dirinya sebagai Rabi Yahudi kembali diperkuat oleh pendapat J.J. Jeremias dalam tulisannya mengenai Paulus Hilerit yang menjelaskan bahwa sebagai pengikut Gamaliel yang tekun dan setia, Paulus mempercayai adanya pengharapan kebangkitan. Dan tidak hanya itu saja, bahwa Paulus dikatakan memiliki kemampuan menafsirkan secara alkitabiah, sehingga hal ini dapat menyimpulkan bahwa ajaran yang Paulus berikan tidak bertolak belakang dengan tradisi yang ia terima. Tentunya ini dapat mempertegas bahwa surat-surat Paulus tidak bertentangan dari ajaran kerabian, dan kecakapan ini tentunya Paulus terima langsung dari kaki Gamaliel. Kemudian dapat dilihat dalam apologetik yang disampaikan Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3 dengan menggunakan bahasa Aramik menentang orang-orang Yahudi di Bait Allah kala itu, dengan memberikan pernyataan bahwa memang benar bahwa ia lahir di Tarsus di Judea, tapi kemudian pindah ke Yerusalem pada masa kanak-kanak dan belajar langsung dari pimpinan Rabi Gamaliel dan menjadi pekerja keras untuk Allah. Dalam tulisannya mengenai Tarsus or Jerusalem, Pan Unik memberikan penjelasan tentang kata Gegenomenos dan Tarsus Aneta Termenos diinta oleh Paratus Kodas Gamaliel, dilahirkan tetapi Tarsus tetapi dibesarkan di kota ini, dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Kata-kata ini menunjukkan sebuah tahap resmi pada kehidupan manusia. Hal ini seperti penulisan biografi yang disebut triad, dilahirkan, dibesarkan, dan dididik. Selanjutnya adalah kata anatetramenos dalam pasal 22 ayat 3 menunjukkan masa prasekolah. Paulus artinya berada di Yerusalem pada waktu berumur 5 sampai 6 tahun sebelum ia mulai sekolah. Dalam Misna tulisan Perke Abot 5 ayat 2 dikatakan bahwa anak-anak mulai belajar pada umur 5 sampai 10 tahun. Dalam naskah-naskah Laut Mati dikatakan bahwa anak-anak mulai belajar tulisan pada umur 10 tahun. Dari apa yang terjadi? Latar belakang Paulus dapat dikatakan bahwa Paulus tidak mungkin percaya adanya Allah yang lebih dari satu. Bagi Paulus, Yesus adalah Yahweh yang berinkarnasi dan memenuhi pengharapan atas Israel. Kemudian James Dunn memberikan kesimpulan bahwa dalam pandangan Paulus ini, bahwa dunia Yahudi merupakan standar hidup dari Paulus, dan hal tersebut merupakan identitas dirinya yang menjelaskan keberadaannya. Bagaimana cara hidupnya, kepercayaan, bahkan konsep teologi dan peranggapan iman Paulus dibangun atas dasar tersebut. Pada saat Paulus percaya akan Yesus sebagai Mesias, tidak berarti Paulus meninggalkan iman nenek moyangnya, namun lebih dari itu perjumpaan dengan Yesus pada jalan menuju Damsyik merupakan pengalaman dan level terdalam dari iman Paulus mengenai Yahweh yang menyatakan dalam Yesus
yang telah memenuhi janji-janji terhadap Abraham, Musa, dan Daud. Paulus tidak pernah berpindah agama. Ia tetap orang Yahudi yang percaya dengan pernyataan Shema Israel dalam konsep yang baru. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam perjumpaan menuju Damsyik, Paulus mengalami sebuah perubahan panggilan secara tradisional. Perubahan secara dramatis dari standar hukum. Paulus tidak pernah berkata bahwa ia mengganti agama setelah ia menjadi rasul Paulus, tetapi sesudah perjumpaan dengan Yesus, ia tetap menjelaskan dirinya sebagai orang Yahudi dalam Roma 9 ayat 3 yang adalah sebuah ciptaan baru, dapat dilihat dalam 2 Korintus 5 ayat 11. Kemudian dalam konsep monoteisme dalam kepercayaan Minahasa asli, dalam penelusuran mengenai sejarah Minahasa sebagai bangsa asing, ada banyak yang belum dapat diketahui secara jelas. Hanya sebagian kecil tradisi yang diceritakan dari generasi ke generasi yang telah menjadi bagian dalam sistem kehidupan masyarakat Minahasa. Salah satu di antaranya adalah kisah legenda Toar dan Lumimu. Bahkan Happy Paul menyatakan bahwa di Indonesia, budaya Minahasa adalah satu-satunya suku yang telah hilang budayanya. Lebih lanjut lagi, Paul berkata bahwa banyak rekaan yang dibuat oleh para misionaris di bawah pengaruh pengajaran Kristen terutama Katolik, karena misionaris Katolik yang pertama kali ada di Minahasa dibawa oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Kemudian Joseph Manuel Saraun kembali dalam tulisannya berpendapat bahwa lewat perjalanan waktu para misionaris yang masuk ke tanah Minahasa telah menggantikan atau mengubah agama suku yang ada di Minahasa yang pada awalnya dikatakan sebagai tuan rumah, pada akhirnya berpindah dan digantikan dengan sistem kepercayaan yang baru. Namun tak dapat dipungkiri bahwa hal ini tidak sepenuhnya hilang dan tetap menjadi bagian dari tradisi masyarakat Minahasa yang sekarang telah menganut berbagai sistem kepercayaan. Kemudian ada Wilken, Draflan, dan Riedel berpendapat bahwa orang asli Minahasa atau disebut Alifuru mempercayai banyak ilah yang kemudian percaya pada satu ilah yang menurut mereka diambil dari kepercayaan monoteisme Kristen. Dikatakan pada awal orang asli Minahasa adalah animisme, dan baru pada abad ke-19 mulai nampak kecenderungan pada monoteisme. Kemudian di sisi lain, antropolog Belanda berpendapat dan menyimpulkan bahwa agama suku di Minahasa sebagai agama yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, karena dikatakan bahwa para walian dan imam berbicara dengan iblis-iblis. Namun tentunya semua ini dibantah oleh seorang ahli yang disebut bahwa dalam tulisan yang sama dengan menegaskan hal tersebut adalah tidak benar, karena mereka berkesimpulan bahwa kebiasaan menyebut para leluhur orang Minahasa disamakan dengan berbicara kepada leluhur. Kemudian para peneliti menyamakan leluhur atau orang Minahasa dengan kemudian disamakan dengan iblis, dan terakhir dikatakan tidak benar karena peneliti menganggap bahwa kebudayaan dan agama di Minahasa adalah bentuk kekafiran. Baginya peneliti harus memahami mengenai kebenaran yang ada pada dalam kepercayaan Minahasa dan memiliki gambaran yang jelas mengenai kepercayaan mereka, serta memilah jika ada hal yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, maka kebutuhan usaha dan kerja keras untuk menyaring dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam menafsirkan keberadaan asli Minahasa dipengaruhi oleh pemikiran evolusionistis yang sangat dominan kala itu. Sesungguhnya orang asli Minahasa percaya bahwa Allah adalah bentuk tunggal sebagai pencipta, sumber segala berkat yang memberikan umur yang panjang. Mereka menggunakan gelar Popo dalam penyebutan istilah ini yang erat kaitannya dengan persekutuan dalam keluarga, keturunan, dan komunitas yang berfungsi dan memiliki peran sebagai penanggung jawab, pelindung, dan pembela. Di mana bagi suku asli Minahasa, gelar Popo ini sebagai simbol teladan moral terhadap komunitas yang dapat membimbing mereka dan mendatangkan damai sejahtera, baik saat di dunia maupun di akhirat. Kemudian dia telusuri lebih lanjut bahwa di Minahasa ada ajaran yang disebut dengan Malesung. Malesung merupakan ajaran dari suku Minahasa saat ini. Orang Minahasa yang mayoritasnya adalah agama Kristen, namun ajaran ini masih tetap eksis dan masih berpengaruh dalam berbagai kelompok masyarakat dalam kesehariannya. Seperti diketahui awalnya hanya ada satu kepercayaan orang Minahasa, yaitu Malesung. Menurut kepercayaan Malesung bahwa ajaran ini pertama dikali diwariskan oleh Dotu Mimbu dan Dotu Toar, orang Minahasa pertama. Kemudian diturunkan kepada anak-anak mereka Dotu Lolung Bulan dari Lolung Bulan pada Tingkan, dan kemudian pada Dotu Matindas dan selanjutnya. Ajaran ini menggunakan simbol dalam pendekatan dengan makna bahwa ajaran yang manfaat adalah sempurna dan selalu menyampaikan maksud dan rencana dengan berbagai cara, sehingga manusia dalam memahami maksud dan rencana Allah haruslah dengan bijaksana serta bisa membedakan hal yang baik dan yang jahat.
dalam menekan simbol-simbol untuk menjelaskan makna. Contoh, burung manguni yang diyakini sebagai pembawa pesan dari Yang Maha Kuasa, ataupun hewan yang lainnya seperti kembaluan, oot, dan wara. Dalam kepercayaan Malesung atau kepercayaan asli Minahasa meyakini bahwa ajaran ini langsung diturunkan oleh si Obo si Mena Entona Wolawat atau Tuhan pencipta langit dan bumi kepada nenek moyang orang Minahasa itu Tutoar dan Dotulunimur. Kemudian diteruskan pada anak cucu mereka. Karena dalam kepercayaan asli meyakini juga adanya perantara antara Owayan Wangkok dengan manusia. Perantara antara Opo dan manusia tadi adalah orang-orang tertentu yang disebut dengan wailan atau imam, keterusan dan warani, serta tonaas atau dukun. Tapi juga dalam mimpi orang-orang tertentu. Dalam struktur agama suku di Minahasa, dalam ritus-ritus doa-doa dan nyanyian-nyanyian yang sebenarnya mengandung pemahaman bahwa ada kuasa tertinggi yang dipahami sebagai pencipta dan dasar dari kehidupan serta sumber dari segalanya. Digambarkan dengan sifat-sifat baik, murah hati, penjaga, pemelihara, pelindung, tapi juga menghukum mereka yang tidak taat padanya. Kediamannya di tempat yang tinggi. Adapun gelar-gelar yang diberikan pada oleh Pokok Wailan Mangko, Empuk Wailan Mangko, Kasuruan Mangko, Empuk Renga-Renga, Sinema Nemanata, Tanah, hal ini merupakan doa dan sebutan yang oleh orang Minahasa kafir. Komparasi monoteisme Ibrani Paulus konsep monoteisme dan kepercayaan asli dengan berdasarkan kajian terhadap monoteisme Ibrani dalam PL agama asli dan dari Paulus dan monoteisme dan kepercayaan asli dengan Hasa. Dari kajian tersebut dapat ditarik beberapa poin komparasi dari kedua konsep kepercayaan tersebut dalam perspektif sosiologi agama. Kedua konsep monoteisme yang ada dari kesamaan dapat ditemukan beberapa poin yaitu yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Keduanya juga awalnya dari enoteisme pada monoteisme. Dari dua sistem kepercayaan monoteisme dalam PL dan dalam suku asli Minahasa, keduanya memiliki kesamaan juga dalam mengekspresikan iman atau kepercayaan mereka terhadap pencipta. Yaitu dalam monoteisme Ibrani melalui pengakuan dalam bentuk pujian terhadap Yahweh yang disebut Sema Israel, merupakan pengakuan iman mereka terhadap adanya satu Allah. Di sisi lain menunjukkan hal yang sama yang dilakukan oleh suku asli Minahasa dalam mengekspresikan kepercayaan iman mereka terhadap Yang Maha Kuasa melalui pujian Empu Ewa Ilan Empu Eringa-Ringa Empu Ilan Mangko. Ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh orang kafir Minahasa tentang pernyataan Allah itu sendiri. Kedua hal yang menarik dari kepercayaan orang Yahudi dengan mengembangkan oral tradisi dalam sistem komunitas masyarakat Yahudi. Hal-hal yang berhubungan dengan tradisi hidup dan berkembang. Paulus merupakan bagian dari komunitas Yahudi sehingga adalah hal yang mungkin bagi dirinya untuk meneruskan tradisi yang dia terima sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kepercayaan monoteisme Minahasa Malesung yang diyakini bahwa sistem kepercayaan yang mereka anut merupakan warisan dari leluhur Minahasa Dodo, Toa, dan Dodo Mimur yang diteruskan pada anak cucu mereka sampai hari ini. Ketiga, persamaan dapat dilihat dari bangsa Israel menurut agama Yudaisme yang monoteisme. Demikian juga Minahasa, suku Minahasa itu percaya bernama Malesung yang percaya akan adanya satu Tuhan yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Meskipun dari beberapa poin konsep kepercayaan ini memiliki kesamaan, namun tidak dapat dipungkiri adanya beberapa perbedaan yang ada itu.
Pertama, dalam sejarah monoteisme Yahudi, di mana Allah sendiri yang memilih bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di bumi, kemudian mengikat perjanjian oleh Musa di Gunung Sinai dengan memberikan ketetapan atau hukum yang harus ditaati oleh mereka. Dalam konsep monoteisme dalam pemahaman Minahasa, meskipun pada dasarnya menjadi pemahaman akan adanya satu kuasa yang tertinggi dalam menjalankan ritual keagamaan, tapi tidak dapat dibuktikan sepenuhnya apakah yang dimaksud oleh suku Minahasa tersebut adalah Allah yang diyakini oleh kaum Israel. Dalam hal itu tentunya dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk dapat membuktikan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, konsep monoteisme sampai hari ini masih tetap dijalankan oleh para pengikutnya. Namun yang menjadi berbeda, konsep monoteisme dalam mengajar Judaisme, meskipun sampai hari ini masih tetap dipegang oleh orang Yahudi, namun melalui Paulus dan pertobatannya telah transformasi pemahaman monoteisme dan memberikan makna yang baru, meskipun masih dalam konsep yang sama. Di pihak lain, kepercayaan Malsum yang memiliki kepercayaan tunggal serta melakukan ritual dan pemahaman yang sama oleh para pengikutnya sampai dengan hari ini. Dan kemudian dapat saya simpulkan bahwa dari pemaparan ini dan bahwa berdasarkan pemaparan mengenai monoteisme Ibrani yang kemudian berlanjut pada konsep pemikiran Paulus mengenai monoteisme dan dengan memberikan makna yang baru, namun tetap dalam pemahaman yang sama. Kemudian dikolerasikan dalam sistem kepercayaan asli Minahasa yang tunggal, dapat disimpulkan bahwa dalam kedua entitas ini tentunya memiliki pemahaman yang sama, yaitu pertama Allah yang tunggal, namun dalam perspektif teologis yang berbeda, berdasarkan presuposisi masing-masing kelompok tersebut. Dan dalam hal tersebut sebagai rekomendasi bahwa pemahaman baru mengenai monoteisme dalam konsep Paulus dapat menjadi titik temu dalam pendekatan terhadap kepercayaan Malsum yang sampai hari ini masih eksis di tanah Minahasa. Demikian. Kemudian yang kedua, tentunya dengan memberikan pemaknaan yang baru mengenai konsep monoteisme tersebut, seperti yang dapat dilihat dari tulisan-tulisan Paulus dalam arti pengenalan akan Allah yang benar seharusnya dapat membawa perubahan radikal dalam kehidupan masyarakat dengan menciptakan keselarasan antara manusia dan Tuhan, antara sesama manusia serta alam sekitar yang pada intinya mendatangkan damai sejahtera. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang dipilih oleh penganut kepercayaan Malsum yang menciptakan keselarasan dunia dan akhirat. Terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, silakan. Oke. Terima kasih pemaparan saya untuk siang hari ini. Jika ada pertanyaan dari semua yang hadir di saat ini, silakan. Atau baik, nama saya Tony Budiman, saya pendeta. Ada masukan mungkin buat STBI juga. Pertama, tolong nanti kalau bisa para pemateri ini, pemberi makalah ini menulis tulisannya agak besar sedikit gitu ya, dan tolong suaranya juga mungkin jangan terlalu cepat. Kami yang tua ini kupingnya jadi sakit gitu. Maaf ya. Dan juga mata kami nggak bisa melihat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tadi ditulis ada the origin of Paul religion. Itu betul begitu, Bu? Poin yang pertama. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sama dengan yang dimaksud dengan Pauline theology?
Itu satu. Nah kedua, kalau disebut the origin of Paul religion, mungkin ada imitasi yang saya tidak melihat dibahas tentang imitasinya teologianya Paulus yang sudah berubah, mungkin diubah karena banyak kita sekarang akhir-akhir ini ada yang diubah begitu ya. Kemudian selanjutnya saya melihat sepertinya penelitian ini menjurus kepada apologetika gitu ya. Ya pasti nanti tadi dibahas ada persamaannya ya, tidak berbeda dengan keyakinan dari Minahasa itu. Cuma yang kalau bisa materinya itu dia akan datang, kalau itu nanti akan dijadikan disertasi, bagaimana caranya kita mengangkat kepercayaan dari Minahasa yang sama dengan Alkitab di Perjanjian Lama dengan teologianya Paulus ini bisa masuk ke dalam keyakinan orang Minahasa. Karena kita nggak mungkin cuma hanya bilang sama loh Tuhan kita yang orang Kristen dengan keyakinan kalian dari orang Minahasa. Nah bagaimana caranya supaya bisa masuk untuk meyakinkan mereka bahwa ini loh yang sebenarnya mungkin kita katakan sama. Karena pada masa sekarang saja antara bahasa Yesus Kristus sama Isa Al-Masih saja sudah timbul pertentangan. Itu saja, terima kasih Bu. Terima kasih. Pertama saya mengatakan ya awal-awal saya tidak begitu mendengar masalah dengan koneksi internet saya. Saya hanya tangkap pertama dikatakan di origin Paul. Di origin Paul itu sampai di situ saja, tapi kemudian terima kasih untuk masukan. Memang benar karena memang untuk melakukan penelitian ini karena memang tadi disampaikan di dalam tulisan saya dan kemudian ada terlalu sedikit untuk data-data perpustakaan yang kami miliki. Tapi kemudian saya sedang memikirkan untuk membuat ini menjadi sesuatu yang jauh lebih bisa menjawab tentang apa masalah pendekatan konteks misiologi yang ada, bagaimana untuk menarik garis besar antara pemahaman bangsa Israel kemudian pada Paulus, kemudian disejajarkan dengan pandangan orang Minahasa kala ini, dan tetap agama ini masih tetap eksis sampai hari ini, dan mereka meminta untuk bisa dijadikan sebagai agama tersendiri juga di Indonesia sebagai penganut hayat kepercayaan. Tapi saya sangat tertarik untuk melihat ini bagaimana kita untuk melakukan pendekatan secara misiologi, tapi juga dengan bukti-bukti apologetik yang ada. Seperti itu. Dan memang benar, memang perlu ada tambahan-tambahan yang harus saya lakukan melalui penelitian, bahkan wawancara yang harus dilakukan oleh para sejarawan Minahasa atau tokoh-tokoh yang ada tentunya saat ini. Dan terima kasih untuk masukannya, tapi yang awal-awal saya tidak mendengar apa pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan atau apa, kalau masih ada pertanyaan bisa diulang kembali seperti itu. Tapi pada intinya konsep ini saya tertarik dengan melakukan konsep misiologi, pendekatan misiologi seperti itu. Kalau ada pertanyaan yang lain, mungkin karena tadi saya tidak mendengar semuanya, Pak, pertanyaan yang awal atau masukan yang awal bisa diulang lagi. Atau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tambahan atau masukan, tadi persilakan. Karena ini sangat penting, karena agama Maluku ini, kepercayaan ini masih sangat tetap eksis di Minahasa sampai hari ini. Ya, yang pertama tadi pertanyaan saya tadi dijawab juga sedikit. Apakah sama yang dimaksud the origin of Paul religion dengan Pauline theology? Nah, kalau ada kesamaan, kenapa dipakai istilah the origin of Paul religion? Karena buat kami yang lama-lama ini menyebut cukup dengan Pauline theology, dan itu kita udah tahu itu pasti di origin. Karena kalau disebut di origin pasti ada imitasinya.
imitation. Jadi perlu dibandingkan gitu. Kalau ada origin pasti mungkin Ibu perlu mungkin dibandingkan dengan yang imitasi seperti yang terjadi akhir-akhir ini kapan gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Pertama kalau bicara tentang the origin of Paul, teologi itu berbicara tentang, saya sudah paparkan sedikit tentang konsep asli dari pemahaman Paulus sebenarnya, dan di mana konsep teologi Paulus tidak dapat dipisahkan dari pandangan konsep Yudaisme, di mana mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah yang tunggal penciptaan semesta itu, Yahweh. Jadi pada waktu kita berbicara tentang Paulus, kita tidak akan pernah bisa memisahkan dengan pandangan konsep Yudaisme. Kemudian yang ada saat ini, pada waktu orang-orang mulai berbicara tentang konsep teologi Paulus, saya melihat beberapa kanal YouTube, mereka berusaha untuk berbicara tentang oneness of God, tapi kemudian mereka tidak mengangkat sebenarnya sumber teologi sebenarnya, di mana sumber ini berdasar seperti kata tadi dari pemahaman Yudaisme tentang adanya satu Allah yang dikatakan di dalam Ulangan konsep Shema Israel. Tapi mereka dan juga pada para ahli, saya tidak mengkritik para ahli, tapi kemudian pada akhir-akhir ini juga ada banyak konsep-konsep yang timbul tentunya yang tidak bersumber sebenarnya dari konsep yang asli. Tapi kalau kita mau berbicara dengan jujur tentang Paulus, kita akan benar berpikir bahwa Paulus dan juga penulis-penulis perjanjian baru pada dasarnya mereka adalah orang Yahudi, dan konsep pemahaman mereka adalah konsep pemahaman Yahudi. Cara berpikir mereka adalah pemikiran orang Yahudi, penulisan mereka dikonseptualkan dengan cara berpikir Yahudi. Tapi kemudian timbul banyak presuposisi, peranggapan dasar, kemudian pengaruh-pengaruh budaya berjalan, di mana kemudian kalau kita mulai menisik kembali ke latar belakang sejarah gereja dan bapak-bapak gereja dan lain sebagainya, kemudian timbul proses peranggapan dasar, pandangan teologi yang ada sampai hari ini. Tapi kemudian kalau kita mau kembali, kita harus kembali pada the origin of Paul, itu yang saya maksudkan di sini. Dan karena itu juga ini kembali saya katakan bahwa bagaimana kita orang Kristen agak selalu sulit untuk melakukan pendekatan teologi terhadap orang Muslim, orang Yahudi, dan juga penganut kepercayaan lain. Karena konsep-konsep ini kita tidak memiliki konsep membangun dari konsep the origin of Paul ini. Kita nggak berkonsep bahwa orang Kristen memiliki tiga Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mampu menjelaskan dari konsep yang asal sebenarnya bahwa kita juga memiliki konsep pemahaman yang monoteisme seperti pemahaman orang Muslim, pemahaman orang Yahudi, tapi dikatakan Paulus dalam pandangan yang baru, itu mungkin bisa diterima oleh kawan-kawan, saudara-saudara kita yang berbeda, yang menganut monoteisme seperti itu. Tapi benar, ini perlu dikajian penelitian yang lebih dalam lagi. Saya harus melakukan pembahasan lebih dalam. Benar, saya terima hal itu. Terima kasih untuk masukannya dan pertanyaan. Terima kasih untuk pemaparan diseminasi hasil penelitian yang sudah disampaikan oleh Ibu Natalia Kenny Mamunto MTH, kiranya dapat memberkati kita semua. Kita sudah sampai dalam penghujung ibadah kapel akademik kita pada hari ini. Saya mengundang Ibu Dr. Eko Wahyu Suryaningsih MTH untuk dapat memimpin dan menutup doa penutup dan doa berkat. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kapel pada saat ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena proses pelaksanaan ibadah kapel yang diisi dengan desiminasi oleh Ibu Natali boleh selesai dengan baik. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu memberkati kami. Tuhan juga memberkati dalam proses studi penyelesaian studinya di STBI, Tuhan juga memberkati.
Kami juga berdoa buat kami semua Tuhan, seluruh sivitas akademik Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk mempersiapkan proses akreditasi yang akan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 untuk program studi S2 PAK. Tuhan memberkati dan menolong sehingga proses asesmen lapangan yang akan dilakukan dapat berlangsung dengan baik. Berkati seluruh akademik yang ada, Tuhan berkati, dan juga para asesor yang akan hadir, Tuhan juga memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati juga untuk seluruh mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti ujian tengah semester, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kapel pada siang hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nyanyian pujian 362 doa nikmat. Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kapel akademik kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.